Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan thayyiban mubarakan fihi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahabatihi wa mawalah amma ba'du. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang sama-sama dimuliakan Allah dan sama-sama ulun hormati. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kehadiran kita di tempat yang mulia ini menjadi sebab Allah Subhanahu wa ta'ala memuliakan kita di dalam surganya. Di kesempatan malam hari ini kita masih meneruskan kajian tentang sujud tilawah, yang pada malam hari ini kita sampai pada pembahasan ma yuqal fi sujud tilawah. Apa yang kita baca dalam sujud tilawah. Artinya doa yang kita baca atau bacaan yang kita baca ketika melakukan sujud tilawah. Yang pertama, Anna Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yaqulu fi sujudil Qur'an bil lail yaqulu fi sajadah miraran sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di satu malam ketika beliau sujud dalam salatnya, beliau membaca, ketika itu kebetulan beliau membaca ayat yang ada surah Sajadah, yang ada ayat Sajadah. Maka kata Aisyah, beliau berdoa berkali-kali dengan ucapan sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Abu Daud, nomor hadis 1414. Kemudian dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, nomor hadis 580. Kemudian An-Nasa'i juz 2 halaman 222. Nah, persoalannya adalah
hadis ini di dalam sanadnya itu ada perbedaan. Ya. Disebutkan di dalam kitab ini dhaifun wa huwa ala kullil ahwal dhaifun. Jadi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, kemudian Imam An-Nasai, itu di dalam sanadnya itu ada perbedaan. Status hadis ini adalah dhaif, dan bagaimanapun diputar-putar hadis ini tetap dhaif. Ya. Nah, itu bisa kita lihat di dalam kitab Fathur Rahman oleh Asy-Syaikh Abi Umair, ya, halaman 99. Artinya apa? Kalau kita berdalil bahwa bacaan sujud tilawah itu adalah sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, semata-mata hanya dilandaskan kepada riwayat Abu Daud, riwayat Imam At-Tirmidzi, dan riwayat Imam An-Nasai, maka statement itu wajib ditolak karena riwayat ini dhaif. Namun persoalannya bukan hanya sampai di situ. Ya. Pembahasannya tidak hanya cukup sampai di situ. Karena apa? Di dalam bacaan-bacaan sujud, ya, yang sudah kita buka, kita perhatikan, ternyata salah satu bacaan sujud dari sekian banyak bacaan-bacaan sujud itu diantaranya adalah Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu tabarakallahu ahsanul khaliqin. Hadis ini tidak diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, tidak diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, tidak juga diriwayatkan oleh Imam An-Nasai, melainkan diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nomor hadis 771. Dengan demikian, maka hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, Imam At-Tirmidzi, Imam An-Nasai itu boleh diamalkan karena maknanya itu didukung oleh hadis riwayat Imam Muslim. Sehingga kalau ada orang melakukan sujud tilawah, kemudian dia membaca sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihaulihi wa quwwatihi, maka itu bisa dibenarkan. Karena hadisnya itu dikuatkan oleh riwayat Imam Muslim nomor hadis 771. Ya. Jadi kalau ada orang membantah kenapa pian membaca itu, maka riwayat Abu Daud itu lemah, riwayat At-Tirmidzi itu lemah, riwayat An-Nasai itu lemah. Maka dijawab, itu bujur lemah, tapi riwayat Imam Muslim itu tidak bisa disangkal kebenarannya. Sehingga kita bisa mengatakan bahwa hadis riwayat Imam Muslim itu menjadi penguat dari apa yang diriwayatkan oleh Abu Daud, At-Tirmidzi, dan An-Nasai. Kemudian lagi, tabarakallahu ahsanul khaliqin, itu sebenarnya ziyadah, tambahan. Ya, karena bacaannya itu hanya sampai bihaulihi wa quwwatihi. Adapun tambahan tabarakallahu ahsanul khaliqin itu adalah tambahan dari Imam Hakim. Walaupun demikian, para ulama mengatakan bahwa tambahan itu tidak mengapa. Nah, sehingga orang boleh membaca sebatas bihaulihi wa quwwatihi, boleh juga menyempurnakan sampai pada bacaan tabarakallahu ahsanul khaliqin. Nah, ini bacaan yang kita baca pada saat sujud tilawah. Jadi hadisnya itu dibenarkan. Yang kedua, wa an ibni Abbasin qala jaa rajulun ila nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam faqala ya Rasulullah inni ra'aituni al-laila wa ana naim ka'anni usalli khalfa syajaratin fasajadtu fasajadatis syajarah, ya, li sujudi fasami'tuha wa hiya taqul
Allahumma aktub li biha indaka ajran wa da'anni biha wizran waj'alha li indaka zakhran wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud. Qala Ibnu Abbas faqara an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam sajadatan summa sajada fasami'tu wa huwa yaqul mislama akhbarahu ar-rajulu an qauli syajarah. Nah, riwayat kedua ini juga terkait bacaan yang dibaca ketika sujud tilawah. Diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya. Laki-laki ini tidak jelas karena di sini menggunakan nakirah rajulun, ya. Sehingga siapa laki-laki ini itu tidak jelaskan. Seorang laki-laki itu datang kepada Nabi kemudian berkata, "Ya Rasulullah, tadi malam itu saya bermimpi, ya. Saya itu sholat di belakang sebuah pohon, ya. Saya sholat di belakang sebuah pohon. Fasajadtu, kemudian ketika saya sujud, pohon itu ikut sujud, ya. Ketika saya sujud, pohon itu ikut sujud, ya. Ya. Dia sujud karena aku sujud. Fasami'tuha wa hiya taqul, dan aku mendengar jelas pohon itu mengatakan, Allahumma aktub li biha indaka ajran. Ya Allah, catatlah untukku pahala dari sujudku ini. Itu pohon yang mengucapkan itu di dalam sujudnya. Wa da'anni biha wizran, dan hapuskan dariku dengan sujud itu satu dosa. Wa ja'alha li indaka zakhran, dan jadikan sujudku itu sebagai pahala tabungan di akhirat. Wa taqabbalha minni kama taqabbaltaha min abdika Daud, dan terimalah sujudku ini sebagaimana engkau terima sujudnya nabimu, hambamu, yaitu Nabi Daud alaihi salam. Nah, jadi pohon itu Pak berucap, ya, dan itu diceritakan oleh laki-laki tadi kepada Rasulullah. Kemudian kata Ibnu Abbas, ya, di satu masa, di satu waktu, saya mendengar ketika Nabi itu sujud tilawah, beliau membaca seperti apa yang dibaca oleh pohon tersebut. Nah, sehingga kebanyakan ulama mengatakan bahwa ini adalah bacaan lain yang bisa kita dibaca ketika sujud tilawah. Nah, ya, itu kebanyakan ulama. Kalau kita melihat fatwa-fatwa ulama, mereka mengatakan bahwa di samping sajadah wajhiyah, kita boleh membaca bacaan lain seperti apa yang diriwayatkan terkait dengan bacaan pohon. Namun persoalannya kalau dilihat dari segi sanad, riwayat Ibnu Abbas ini itu ternyata juga tidak sahih. Gitu. Bahkan di dalam kitab Fiqh Sunnah itu disebutkan tidak ada bacaan yang bisa dibaca ketika sujud tilawah kecuali sajadah wajhiyah lillazi khalaqahu dan seterusnya itu. Ya. Nah, ini sekedar menjelaskan saja. Ya. Artinya kalau misalnya pian ingin mengikuti pendapat ulama yang mengatakan itu sahih, misalnya pendapatnya Asy-Syaikh Abul Isbal, ya. Asy-Syaikh Abul Isbal itu mengatakan bahwa hadis itu sahih, ya, beliau mensahihkan hadis itu sebagaimana disebutkan di dalam kitab Fathur Rahman. Jadi persoalan ini luas, Bapak Ibu. Ya, persoalan ini luas. Kalau pian hendak membaca saja wajhiyya lillazi khalaqahu, silakan. Kalau pian hendak mengganti dengan ucapan Allahumma aktub li biha indaka ajran, silahkan, karena ada yang mensahihkan, ya. Nah, ini persoalannya luas sehingga tidak perlu diperdebatkan. Andai kata pun pian hendak membaca subhana rabbiyal a'la, maka yang seperti itu juga dibenarkan. Karena Imam Ahmad itu pernah mengatakan, wa amma ana, adapun saya itu tidak merubah bacaan di dalam salat. Sehingga apabila beliau melakukan sujud tilawah di dalam salat, beliau mengucapkan ketika sujud tilawah subhana rabbiyal a'la tanpa merubah kebacaan yang lain. Nah, itu Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi persoalannya luas, ya, persoalannya luas. Anda ingin membaca misalnya Rabbil firli boleh. Intinya apa? Seluruh bacaan-bacaan yang disyariatkan yang ketika kita sujud
itu boleh kita pilih untuk dibaca ketika sujud tilawah. Jadi persoalannya itu luas. Ya. Jadi tidak perlu dipertentangkan. Apa yang ulun jelaskan tadi itu hanya sekedar penjelasan sebagai tanggung jawab. Ya. Nah itu terkait dengan ma yuqal fi sujudit tilawah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu persoalannya, idza kanatis sajadah akhir surah, madza yaf'al? Andai kata orang yang sholat, ya, apakah dia sholat sendiri atau sholat berjamaah, imam itu membaca di akhir surah, di akhir ayat itu surah sajadah misalnya. Seperti Al-Alaq itu kan akhirnya sajadah, wasjud waqtarib. Nah, apa yang harus dilakukan? Ya, misalnya wasjud waqtarib. Nah, itu apa yang harus dilakukan? Ya. Dari sini ulama mengatakan bahwa ada 3 opsi yang bisa kita lakukan ketika kita bertemu dengan ayat sajadah di akhir surah. Ya. Opsi yang pertama, ya, itu disebutkan ayyasjud summa yaqumu fayasilu biha suratan ukhra summa yarka. Ya. Opsi yang pertama yang bisa kita pakai adalah ketika kita membaca surah sajadah, ayat sajadah di akhir dari surah yang kita baca di dalam sholat, maka opsi yang pertama itu hendaklah kita sujud. Ya, hendaklah kita sujud, ya, kemudian membaca apa yang kita hafal dari zikir-zikir tadi, kemudian berdiri. Ya. Setelah berdiri, kemudian kita lanjutkan dengan surah yang lain. Indah surah Al-Alaq itu apa? Inna anzalna ya? Al-Ghasyiyah. Al-Alaq, bukan Al-Alaq. Urutannya tuh. Imbah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, imbahnya itu surah apa? Inna anzalna kalau. Nah, Al-Qadar, nah betul. Nah, jadi setelah sujud itu berdiri, baca surah Al-Qadar, selesai, baru kemudian rukuk. Ini opsi yang pertama. Opsi yang kedua, ayyarka wa yajzi'uhu anis sujud. Ya, dia boleh ruku, ya, lalu kemudian bangkit, ya, kemudian langsung sujud. Ya, ayyarka. Jadi begitu, ini yang kedua ini artinya dia tidak membaca, tidak melakukan sujud tilawah. Ya, wasjud waqtarib, langsung rukuk. Jadi tidak melakukan sujud tilawah. Yang seperti itu boleh, ya, berdasarkan riwayat dari Nafi' anna bin Umar kana idza qara'a an-najm yasjud fiha wa huwa fi shalah fa in lam yasjud raka'a. Jadi kadang-kadang Ibnu Umar itu ketika membaca ayat sajadah di dalam sholat, itu kadang-kadang beliau melanjutkan dengan sujud tilawah, kadang-kadang beliau tidak melakukan sujud tilawah, tetapi langsung digantinya dengan rukuk. Nah, kemudian opsi yang ketiga, ya, itu tidak membaca apapun. Jadi begitu dia sujud tilawah, kemudian berdiri, itu diam sebentar, lalu kemudian rukuk. Nah, jadi tidak lagi disambung dengan ayat yang setelahnya. Cuma dia melakukan sujud tilawah, kemudian berdiri sebentar, kemudian langsung rukuk. Nah, manapun yang kita pilih, itu seluruhnya diterangkan, ya, dalam berbagai riwayat, apakah itu dilakukan oleh sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat kecil, ataupun dilakukan oleh Rasulullah. Nah, lagi-lagi, ya, hal ini tidak perlu diperdebatkan. Kadang-kadang ada imam itu, cuma kalau imam ingin melakukan sujud tilawah, alangkah baiknya diberitahukan kepada makmum. Ya. Karena ada pengalamannya dari orang. Ya. Waktu di Makkah itu dia cerita, seumur hidup dia tidak pernah melakukan sujud tilawah. Bapak yang bagi salawan ulun ini hampir-hampir tidak pernah melakukan sujud tilawah. Entah mungkin di masjidnya atau dia jarang ke masjid, wallahu a'lam. Jadi ketika di Madinah itu katanya ada sujud tilawah.
Jadi di samping dirinya banyak anggota-anggota lainnya yang bingung. Ini apa ini? Nah, bingung dia. Baru kemudian kita jelaskan bahwa itu sujud tilawah. Baru dia paham. Nah, itu. Jadi sebaiknya sebagai adabnya supaya makmum tidak bingung, apalagi kan sujud tilawah itu jarang dilakukan. Dan kadang-kadang orang membaca al-alaq itu tanpa sujud tilawah. Nah, kalau ada imam yang ingin melakukan itu, sebaiknya disampaikan kepada makmum, ya, supaya makmum itu paham. Kemudian suaranya itu dikeraskan. Karena ada yang menyampaikan ke kita, ya, kadang-kadang suara imam itu tidak terdengar oleh ibu-ibu di belakang. Nah, sehingga ibu-ibu itu bingung, ya, apakah imamnya ini ruku atau sujud. Nah, ya, jadi tolong dijelaskan. Kita dijelaskan kepada makmum. Ya. Nah, jadi itu tadi tiga opsi. Jadi boleh opsi pertama, opsi kedua, kemudian opsi yang ketiga. Lalu selanjutnya, ilaman yutawajjahu hukmu sujud tilawah. Kepada siapa ditujukan hukum sujud tilawah? Ya. Dalam kitab ini dijelaskan ajma' al-ulama ala anna hukma sujud tilawah yutawajjah ilal qari li ayatis sajadah sawa'un kana fis shalah au kharijiha. Jadi yang disepakati oleh para ulama itu bahwa ayat sajadah itu ditujukan kepada yang membaca. Ya, ditujukan kepada yang membaca. Ini yang disepakati. Jadi siapa yang membaca, maka dialah yang mestinya sujud. Dengan catatan bahwa yang membaca ini manusia. Apabila kita melewati satu tempat, kemudian kita mendengar suara mengaji, tapi kaset, maka sama sekali tidak ada kesunahan untuk sujud tilawah ketika mendengar itu. Karena yang membaca ini bukan orang yang berakal. Sama dengan salam, Pak. Salam itu kan ada bel itu yang teng-tong assalamualaikum. Salamnya itu tidak wajib dijawab. Karena yang mengucapkan itu mesin. Yang mengucapkan itu bukan orang yang berakal. Begitu juga apabila ada burung yang dilatih mengucapkan salam, pasti mengucapkan salam ke kita, tidak wajib dijawab. Ya, tidak wajib dijawab. Gugur kewajiban itu karena yang mengucapkan ini adalah benda yang atau makhluk yang tidak berakal. Nah, jadi menurut para ulama, ini ajma'al ulama, konsensus ijma' para ulama, pada awalnya hukum sujud tilawah itu ditujukan kepada yang membaca. Ya. Summakhtalafu fisami, kemudian mereka berbeda pendapat terkait orang yang mendengar ini. Apakah orang yang mendengar ini disunnahkan juga untuk sujud atau tidak? Nah, itu ada dua pendapat. Al-awwal, ini adalah mazhab Abu Hanifah, kemudian mazhab Imam Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Malik, riwayatun an Malik. Pendapatnya apa? Yasjud as-sami' mutlaqan wa in lam yasjud al-qari. Ya. Artinya ketika kita yang mendengar ini, ya, mendengar manusia mengaji, ya, maka disunnahkan secara mutlak untuk sujud tilawah sekalipun yang membaca tidak sujud. Ya, sekalipun yang membaca kada sujud. Yang mendengar ini itu tetap dihukumi sunnah secara mutlak untuk bersujud. Nah, ini pendapatnya mazhab Abu Hanifah, kemudian pendapatnya Imam Asy-Syafi'i, dan satu riwayat dari Imam Malik. Pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, la yasjud illa qasadal istima' wa in sajadal qari wa kana mimman tasihhu imamatuhu. Nah, pendapat yang kedua ini itu adalah pendapatnya mazhab Imam Ahmad dan satu riwayat dari Imam Malik. Mereka mengatakan bahwa, ya, disunnahkan orang yang mendengar bacaan tilawah itu untuk sujud dengan beberapa syarat. Pertama, orang tersebut benar-benar memang meniatkan untuk mendengar. Ya, misalnya kita punya kawan di masjid membaca ayat sajadah. Lalu kemudian kita beristilah, Pak. Beristilah ke masjid, berparak mendengarkan. Berarti qasdul istima', berarti kan sengaja mendengarkan. Tetapi kalau misalnya ada orang baca
ayat sajadah kemudian dia menyapu masjid segala macam, berarti tidak sengaja tuh. Tidak berniat untuk mendengarkan. Ya. Nah, jadi yang pertama itu dia sengaja untuk mendengarkan. Yang kedua, orang yang membaca itu sujud. Ya. Apabila tidak sujud, maka tidak disunnahkan yang mendengar. Dan yang ketiga, yang membaca itu adalah orang yang sah diikuti dalam berimamah. Artinya apa? Kalau di rumah, misalnya di rumah ini, istri kita, anak kita misalnya membaca ayat sajadah, ya, membaca ayat sajadah. Anak kita yang perempuan atau istri kita membaca ayat sajadah, kemudian dia sujud, maka kita yang mendengar tidak disunnahkan untuk sujud. Kenapa? Karena perempuan itu tidak sah menjadi imam bagi laki-laki. Ya, tidak sah. Nah, ini menurut mazhab Imam Ahmad, kemudian satu riwayat dari Imam Malik. Jadi dalam hal ini Imam Malik memiliki dua pendapat. Pertama, mengatakan bahwa disunnahkan sujud secara mutlak. Yang kedua, beliau berpendapat bahwa itu ada persyaratannya. Ya, aja. Nah, sehingga dari situ murid-murid Imam Malik pun kemudian terbagi dua. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan tidak sunnah, terkecuali memenuhi syarat. Nah, ini terkait dengan kepada siapa diarahkan, ditujukan hukum sujud tilawah. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, takraru tilawatin aw sima'i ayatis sajadah. Apabila orang yang sholat itu berkali-kali mendengar ayat sajadah. Ya, misalnya rakaat pertama imam membaca, atau dia sholat sendiri itu membaca ayat yang di situ ada ayat sajadah. Rakaat kedua baca surah lagi yang di situ ada ayat sajadah. Nah, ini kan pengulangan bacaan ayat tilawah. Nah, lalu bagaimana dengan orang yang sholat tapi dia menemukan atau mengulang-ulang atau mendengarkan berulang-ulang ayat sajadah? Di sini disebutkan idza qara'a aw istama'a ayat as-sujud aktsar min marrah. Apabila orang itu sholat kemudian dia membaca sajadah atau dia mendengarkan ayat sajadah berulang-ulang lebih dari sekali, falahu ayu akhiras sujud fayasjud marratan wahidah. Ya, maka hendaklah sujud tilawahnya itu dilakukan di akhir. Ya, dilakukan di akhir. Sebab kalau dia sujud persis setelah dia membaca, kemudian dia bertemu lagi dengan ayat sajadah, maka disunnahkan baginya untuk sujud lagi. Oleh karena itu, kalau terjadi bacaan sujud tilawah berkali-kali berulang-ulang, maka cukup dia melakukan itu sujud tilawahnya di akhir sekali. Yang dia yakin setelah ini tidak ada lagi membaca ayat sajadah. Ya. Kemudian terkait dengan mawadhi as-sujud, ya, ayat-ayat sajadah di dalam Al-Quran. Pada pertemuan yang lalu kita mengatakan bahwa ayat-ayat sajadah itu terdapat di 14 tempat. Ya. 10 yang disepakati karena didasarkan kepada hadis-hadis yang sahih. Kemudian 4 yang tidak disepakati, tetapi ada hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sujud di situ. Kemudian 1 tempat itu dikhilafkan oleh para ulama apakah sunnah sujud di situ atau tidak, dan tidak didapati hadis sahih yang menerangkan tentang ada Nabi atau sahabat yang sujud di tempat itu. Mari kita lihat satu persatu. 10 ayat atau 10 tempat yang disepakati oleh para ulama. Al-mawadhi al-muttafaq ala sujudi fiha. Ini 10 tempat. Pertama, surah Al-A'raf. Ya. Surah Al-A'raf ayat 206. Ya. Yaitu pada firman Allah, innal ladzina inda rabbika la yastakbiruna an ibadatihi wa yusabbihunahu wa lahu yasjudun. Nah, ini disepakati oleh para ulama sunnah hukumnya bersujud di tempat ini. Quran surah Al-A'raf ayat 206. Kemudian yang kedua,
Quran surah Ar-Ra'd ya, ayat 15. Inda qaulihi ta'ala, yaitu pada firman Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wal ardi tau'an wa karha wa zilaluhum bil guduwi wal asal. Ya, Ar-Ra'd ayat 15. Sunnah muttafaq alaih di tempat itu. Yang ketiga surah An-Nahl ayat 49 50, yaitu pada firman Allah, walillahi yasjudu man fis samawati wa ma fil ard min dabbatin wal malaikati wa hum la yastakbirun yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Itu An-Nahl 49 50 ya. Yang keempat suratul Isra ya, ayat 107 sampai 109, yaitu pada firman Allah, innalladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhirruna lil azqani sujada wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbina lamaf'ula wa yakhirruna lil azqan yabquna wa yaziduhum khusyu'a. Ini Al-Isra 107 109. Nah, karena di ayat ini itu disebutkan kata yakhiru. Yakhiru itu dalam bahasa Arab itu adalah tersungkur sujud dari kondisi berdiri, Pak. Ya. Jadi orang yang asalnya berdiri kemudian sujud, nah itu namanya yakhirun. Makanya sebahagian ulama mengatakan disunnahkan orang yang ingin melakukan sujud tilawah di luar sholat, apabila dia dalam keadaan duduk, maka disunnahkan baginya berdiri, kemudian dia melakukan sujud dari kondisi berdiri ke sujud. Itu namanya yakhirun. Walaupun ulama lain itu mengatakan tidak demikian. Ya. Nah. Kemudian yang kelima itu Maryam, surah Maryam ayat 58. Inda qaulihi ta'ala, idza tutla alaihim ayatul rahman kharru sujjadaw wa bukiya. Ya. Apabila dibacakan atas mereka ayat-ayat Allah yang Maha Pengasih, mereka sujud sembari menangis. Nah, di sini juga disunnahkan berdasarkan kesepakatan ulama untuk melakukan sujud tilawah. Kemudian yang keenam Al-Hajj, ya, surah Al-Hajj ayat 18. Inda qaulihi ta'ala, alam tara annallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard innallaha yaf'alu ma yasha'. Nah, sujud tilawah. Kemudian yang ketujuh Al-Furqan ayat 60. Inda qaulihi ta'ala, wa idza qila lahum usjudu lirrahman qalu wa marrahman anasjudu lima ta'muruna wa zadahum nufura. Ya. Ini menyampaikan pernyataan orang-orang kafir. Ya. Surah Al-Hajj ayat 18. Ya. Kemudian surah Al-Furqan ayat 60. Kemudian yang selanjutnya yang ke-8 itu An-Naml ayat 25 sampai 26. Allah yasjudu lillahi alladhi yukhrijul khab'a fis samawati wal ardi wa ya'lamu ma tukhfuna wa ma tu'linun. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Ini yang ke-8. Kemudian yang ke-9 As-Sajadah. Nah, ini sudah maklum, ya, yaitu pada ayat innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujjada wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Ini As-Sajadah ayat 15. Kemudian yang ke-10 Fussilat, ya, surah Fussilat, yaitu pada firman Allah, wa min ayatihil lailu wan nahar wasjudu lillahi alladzi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun fa in istakbaru falladzina inda rabbika yusabbihuna lahu bil laili wan nahar wa hum la yas'amun. Ya.
Nah ini 10 ya. Di 10 tempat itu disepakati oleh para ulama untuk sujud. Kemudian yang selanjutnya 4 tempat al-mukhtalafu fiha ini tidak disepakati oleh para ulama apakah sujud atau tidak di tempat itu. Pertama surah Shad ya. Surah Shad yang berbunyi wa dhanna Dawud annama fatannahu fastakbara rabbah wa kharra raki'an wa anab. Nah, ini surah Shad ya. Nah, sebahagian ulama mengatakan disunnahkan untuk bersujud tilawah pada ayat itu, sebahagian lainnya mengatakan bahwa tidak disunnahkan bersujud tilawah di ayat itu. Ya. Alasannya apa? Mereka mengutip hadis Ibnu Abbas. Ibnu Abbas berkata, "Shad laysat min azaimis sujud. Wa qad ra'aitu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yasjudu fiha." Ini perkataan Ibnu Abbas. Kata beliau, surah Shad itu, ayat-ayat Shad itu bukanlah ayat-ayat yang merupakan kewajiban atau kesunahan untuk bersujud. Akan tetapi saya melihat dengan mata kepala sendiri, Nabi bersujud di ayat itu. Ya. Nah jadi sujudnya Nabi di tempat itu dikhilafkan oleh para ulama sebabnya. Apakah Nabi itu sujud karena ayat itu merupakan ayat sajadah, atau Nabi sujud waktu itu karena ada faktor lain. Ya, karena ada faktor lain. Dan ternyata memang ada riwayat lain yang mengatakan Nabi sujud waktu itu ya, karena Nabi mengatakan bahwa di tempat itulah Daud itu bersujud ya, akibat melakukan kesalahan. Maka sebagai seorang nabi itu kan saudara ya, Nabi itu saudara, sehingga Nabi itu mengikuti apa yang dilakukan oleh Nabi Daud. Nah kalau kita kilas balik ke Nabi Daud itu kan bersujud karena bertaubat karena mengambil istri orang. Istri Sidin sudah 99. Kemudian beliau tergoda oleh istri seorang petani. Maka ditegur oleh Allah melalui 2 malaikat. Dan beliau sadar, karena beliau cerdas, sadar bahwa yang dimaksud itu dirinya. Maka perempuan itu dikembalikan kepada suaminya, kemudian dia bersujud. Nah sujudnya Nabi Daud ini itu sebabnya adalah taubat. Ya, sebabnya adalah taubat. Dan Nabi melakukan itu. Ya, Nabi melakukan itu. Ya. Jadi sebabnya bukan karena di situ memang disunnahkan untuk bersujud, tapi karena ada faktor lain. Nah, ya. Jadi fusilat. Nah kemudian Shad, ya. Kemudian An-Najm. Ya, An-Najm ini itu juga dikhilafkan para ulama. Ya, ada yang mengatakan disunnahkan bersujud karena Umar bin Khattab ketika membaca ayat sajadah surah An-Najm di atas mimbar, beliau mengatakan kepada jamaah, wahai jamaah, kita ini akan melewati ayat sajadah. Barang siapa yang ingin bersujud, maka itu menetapi sunnah. Barang siapa yang tidak ingin bersujud, fala isma alaih, maka tidak ada dosa baginya. Maka saat itu Umar turun dari mimbar, menghadap kiblat, kemudian sujud tilawah, diikuti oleh seluruh jamaah. Jumat berikutnya beliau berkhutbah lagi membaca surah An-Najm, ya, atau An-Nahl. Di tempat itu beliau mengatakan, barang siapa yang ingin sujud, maka dia menetapi sunnah. Barang siapa yang tidak bersujud, maka tidak ada dosa baginya. Di tempat itu Umar tidak sujud. Ya. Banyak sahabat yang tidak sujud, tapi ada sebahagian yang sujud. Ya. Nah. Jadi ada yang mengatakan sunnah. Ya. Kemudian al-insyiqaq, fama lahum la yu'minun fa idza quri'a 'alaihimul Qur'an la yasjudun. Kemudian yang terakhir itu yang dihilafkan adalah al-alaq tadi. Nah, al-alaq. Satu lagi, kemudian satu tempat yang tidak disepakati oleh para ulama dan tidak ada hadis sahih, itu adalah Quran surah Al-Hajj ayat 77. Nah, ini sebahagian ulama mengatakan bahwa di situ sunnah sujud, sebahagian mengatakan tidak. Ya. Nah ini cuma tidak ada hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi pernah sujud di situ. Nah jadi Bapak Ibu, jadi yang disepakati 10 ya, 10. Kemudian 4 itu dikhilafkan, tapi ada hadis yang menunjukkan Nabi sujud. Kemudian 1 itu tidak ada hadis sahih.
dan dihilafkan juga oleh para ulama apakah sunnah bersujud atau tidak. Wallahu a'lam. Nah, jadi tuntung sudah kajian terkait dengan sujud tilawah. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.